pagi pemirsa, bersama saya Eka Ameliana. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membawakan berita mengenai pencemaran air sungai di Desa Ngembarejo akibat sampah dan limbah pabrik. Air sungai Desa Ngembarejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menghitam dan bau akibat sampah dan limbah pabrik tahu yang ada di sekitar. Dari kelompok 1 mendatangi tempat tersebut untuk melakukan observasi mengenai kronologi serta upaya yang dilakukan masyarakat mengenai masalah tersebut. Menurut warga sekitar, air tersebut tercemar karena limbah dari pabrik tahu dan sampah yang dibuang di dalamnya. Jika dilihat dari keadaan sungai tersebut, tampak hitam dan banyak lumut serta sampah yang ada di mana-mana. Gini Pak, kita ini dari Universitas Muria Kudus, Pendidikan Matematika semester 3. Nah, di sini kita mendapatkan tugas mengenai pendidikan lingkungan hidup. Nah, di sini kan kita tadi udah lihat-lihat mengenai sungai yang tercemar limbah di sini, begitu. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu ke kronologi kok ada limbah seperti ini terus gimana Pak? Iya, karena di dusun Kemangkerwol ini Mas ya, kan banyak pabrik tahu dan tempe. Nah, pabrik tahu itu kebanyakan tidak punya pembuangan limbah yang standar. Akhirnya limbah-limbah itu dibuang ke kali. Padahal kali ini Mas sudah tahu gitu keadaannya gitu. Nah itu mestinya masyarakat dia mengeluh, tapi gimana lagi Mas, yang kerja ya orang sini, ini pabriknya orang sini, yang jualan orang sini, sehingga kita itu yang kena dampak itu ya kok nggak bisa berbuat apa-apa karena gimana ya, nah, kira yang gimana yang jualan, yang kerja, yang kan orang-orang sini. Tapi yang dampaknya ya seperti yang istilahnya warganya, iya. Kalau warga situ saya mungkin sudah merasakan limbahnya, tapi dia merasakan hasilnya juga karena dia kerja, dia dijual, tapi yang seperti sini, seperti daerah Kembal sana itu kan memang kena semua. Apalagi itu, udah berkali-kali Mas disosialkan supaya limbah itu supaya betul-betul dibuatkan limbah yang standar. Diolah ternyata tidak saya. Udah berapa tahun Pak? Loh, kalau ini sudah Mas dulu ya berpuluh-puluhan tahun lah. Turun-temurun berarti ya? Ya ada puluhan tahun limbah itu pabrik itu. Dan pabrik kan sekarang alhamdulillah sekarang sebagian kan pindah di sebelah timur di daerah tidak ada tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman. Oh, itu sana sudah jauh dari pemukiman. Ya dari kalau tidak salah itu 5 atau 6 perusahaan sebelah timur sana. Tapi tetap limbahnya dibuang ke sungai juga. Iya. Ini salurannya dari mana? Jauh berarti ini ya? Salurannya sungainya. Sungainya. Sungainya ini mestinya itu sungai ini namanya sungai yang Lordari itu mana itu nama? Piji. Ini namanya Kali Piji Mas namanya. Kali Piji. Tadi mata airnya dari Muria yang dari arah Piji itu. Berarti ini sepanjang ini kena limbah semua ya? Kena limbah semua, terutama yang Kembal paling parah. Kalau soal tadi saya lihat di situ ada tumpukan sampah itu. Sampah Di pojokan sana sebelah tangga tadi itu dari mana ya? Tangga mana? Dari warga juga ya? Kan ini kan karena ulah manusia juga, kita tugasnya gitu. Sudah Mas, beberapa kali dari pemerintah pun sudah pernah dibuatkan pembuangan limbah sudah Mas, tapi ternyata tidak fungsi. Tidak fungsi, itu biayanya puluhan juta tapi tidak berfungsi. Begitu tidak fungsi kok, Mas nggak diperbaiki lagi Pak? Apa kok langsung dibiarin gitu? Karena bagaimana ya, waktu itu yang biaya ini dari perusahaan-perusahaan yang mengerjakan dari desa. Mereka dari desa tidak tahu prosedur pembuatannya, tidak tahu, yang pemborong. Dilelahkan gitu ya Pak? Jadi dengan kan pemborong itu tadi sesuai dengan stek mungkin. Asing sini pun juga tidak tahu, tadi tidak bisa negur, tidak ya, soalnya yang mengerjakan dari desa. Asing ini ada yang dari proyek provinsi Mas besar.
tengah situ. Tahu juga. Ya apa itu pembuangan limbah. Oh, itu fungsi Pak yang di sana. Ternyata tidak terawat, tidak fungsi. Hanya beberapa tahun gitu fungsi. Oh, berarti tidak terawat itu karena pabriknya yang nggak merawat atau karena sering digunakan jadi kayak rusak Ya gitu? mungkin gitu. Ya mungkin dulu ada diberitahu dari sumbernya itu tiap sebulan sekali harus ada perawatan. Nanti dari Tapi pabriknya. mungkin lalai atau gimana saya kurang tahu. Akhirnya terbengkelai tidak. Iya. Yang dari provinsi. Kalau yang sebelah timur tadi, Bamas Parkir itu berarti ada tugas itu pembuangan limbah dari proyek Pemda sudah tidak fungsi, bocor juga ya. Bocor. Dapat disimpulkan, sungai tercemar itu karena kelalaian dari pemilik pabrik yang sudah diberitahu tapi tidak dijalankan, sehingga membuat warga yang kurang nyaman berada di dekat sungai. Serta untuk warga juga masih banyak yang membuang sampah di sungai, yang membuat air di sungai tersebut tersumbat dan air kurang mengalir deras. Saran dari kelompok kami yaitu sebaiknya pemerintah harus bertindak tegas kepada warga supaya sungai tidak tercemar dengan rutin membersihkan air dan tidak membuang sampah serta tidak membuang limbah apapun di sungai. Masyarakat juga sebaiknya tidak mendirikan pabrik yang dekat dengan sungai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, bukan saya juga tapi dari teman-teman semua mengucapkan terima kasih karena sudah bisa berbicara langsung dengan warga sekitar yang terdampak dari pencemaran lingkungan ini. Begitu dulu ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Terus. Mudah-mudahan sukses.